Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim kajian saham. Hari ini kita akan bahas tiga saham, yaitu adalah DMMX, BRPT, dan Jaya. Yang pertama kita bahas DMMX. DMMX atau Digital Media Tama Maksima adalah perusahaan yang didirikan tahun 2015. Sebelumnya namanya Digital Marketing Solution. Perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran, perdagangan digital, dan platform pertukaran iklan cloud yang menyediakan layanan dari ujung ke ujung konten, iklan terprogram, dan akuisisi penjualan. Kalau Anda tahu, DMMX ini adalah perusahaan yang menginvestasikan atau menjadi investornya podcastnya Close the Door Deddy Kobuser ya, kalau nggak salah seperti itu. Lalu perusahaan ini bergerak di bidang teknologi, software IT service subsektornya, dan ketika IPO 230, nanti kita lihat harga terakhirnya berapa ya. Lalu IPO share-nya itu 2 M-an, dan IPO amount-nya itu dia dapetin 600 miliaran. Perusahaan yang mengendalikan ada NFC Indonesia, lalu PT Jaya Distribusi Retail 19,52%, PT Soteria Wicaksana Investama 10%, Si Cepat Express 6,37%, dan masyarakatnya 30%. Jadi masih normal. Di sini juga dia punya saham Trisuri yaitu 5,63%. Lalu dari segi fundamentalnya kita bisa lihat di sini earning per share-nya sempat naik ya 2021. Ini lumayan bagus, lalu kemudian turun sekitar 10 poin di tahun 9 bulan ya, 9 bulan baru 9 bulan terhitung. Tapi di sini kenaikannya cukup signifikan ya. IPS-nya dari 2 menjadi 39. Lalu PER-nya, price earning ratio-nya juga dia tinggi sekali ya. PER-nya 56. Nanti kita bandingkan ya. Lalu ada book value, price book value-nya atau PBV-nya itu 13 kali dari harga buku perusahaannya. Artinya 13 kali lebih mahal dari harga perusahaannya ya. Lalu return of equity-nya itu 24%. Di sini semakin tinggi ya, artinya semakin bagus. Kalau ROE-nya semakin tinggi itu semakin bagus, kalau PBV-nya semakin tinggi itu semakin mahal, artinya ya lebih mahal dari harga sesungguhnya. Dan kalau kita bandingkan di sini antara net profitnya di sini kita bisa lihat dari 31 lalu kemudian menjadi 300 miliar. Itu kenaikan yang signifikan tinggi sekali itu. Ini lumayan bagus lah untuk kondisi perusahaannya. Lalu kita bisa lihat juga perbandingan DMMX, AMTK, MNCN, AMRT, dan juga ERA yang satu sektor dengannya ya. Dari segi PBV-nya dibandingkan yang lain, DMMX ini termasuk yang mahal harganya. Jadi harga normalnya ya seharusnya lebih rendah ya, sekitar mungkin setengahnya kali. Ya sekitar setengah sampai ya 3/4-nya ya. Lalu juga PBV-nya mahal dan PER-nya juga dia 42 ya, price earning ratio-nya masih termasuk murah dibandingkan MTech. Lalu juga di sini kita bisa lihat ROE-nya ya 30 dan termasuk yang paling tinggi ini. Bagus ini dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan bandarmologinya atau pergerakan holder yang sudah memegangnya. Kalau kita ambil tarik dari 15 Februari sampai 18 April kemarin ya. Di sini bisa kita lihat PG, TF, IU, ZP, RX, XC, IF, GR ya yang ngambil. Di sini bisa dilihat mereka mengambil di harga 2.500, 1.400. Di sini malah YU yang paling murah ini 798, ZP 2.300 dan seterusnya. Lalu kalau kita ambil dari penurunan tertingginya, di sini ada PG, TF, ZP, RX, KZ, CS di sekitar 2.000, 3.000, 2.700, 2.600, 2.500, sekitar 2.000-an ya.
Dengan kata lain, kalau kita lihat di sini sekarang harga 1650 dan mereka yang menghold dari sini nih, mereka di kisaran 1500-an ya. Artinya harga sekarang masih di bawah harga rataan para holder yang mereka beli di sini. Kalau kita lihat di sini 1400, 2500, yang paling punya average yang paling bagus di bawah harga sekarang ya, itu adalah YU, lalu kemudian AF, dan di sini nih mulai dari RX ya. Tapi kalau kita yang paling tinggi kita ambil misalnya 3 teratas, berarti mereka ada di angka 2500, lalu kemudian di 1400 ya. Nah, sekitar di supportnya, di sekitar support yang di sini nih. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisi teknikal dari DMMX. Nah, di sini DMMX masih trennya masih turun ya, masih downtrend. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat MA200-nya, ini juga masih berada di bawah MA200 nih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakannya. Di sini masih downtrend ya, masih kuat downtrendnya. Dan di sini sudah dead cross, yang artinya akan ada penurunan, dan stokastiknya mungkin akan ada pantulan sedikit ya. Mungkin sampai sini nih. Sampai sini. Lalu atau ya mendekati sini lah. Dia mantul mungkin sampai sini gitu. Dan dia akan kembali lagi sampai nanti akan terbentuk golden cross dari MACD-nya ya, MACD-nya. Jadi kalau mau beli, saran saya dari sini, kemungkinan hari ini dengan pola candlestick seperti ini, yaitu adalah hampir membentuk hammer ya, walaupun tidak sempurna hammernya, ya kemungkinan hari ini dia akan naik dulu sampai sini atau sini gitu ya. Baru kemudian nanti dia akan mengalami pantulan ya. Kalau Anda ingin beli, mungkin bisa tunggu di support di sini ataupun di sini dan di sini. Jadi nanti lihat konfirmasinya MACD-nya dia sudah golden cross seperti ini atau belum. Kalau sudah golden cross selalu berada di supportnya, silahkan beli. Kayak misalnya seperti ini nih. Ketika ada di support silahkan beli, ya main swing pendek aja. Sampai ada konfirmasi nanti dia bisa menjebol harga, ya harga yang di sini nih. Nih, resisten yang di sini. Ya. Sampai resisten yang di sini. Karena kenapa? Kalau tadi kita lihat broker summary, harga beli mereka ini adalah yang hijau nih, garis-garis ini. Ini harga beli mereka nih. Ada YU di sini, lalu kemudian di sini juga ada 1460, ada di 1570, ada di 1700, 2335 dan seterusnya. Selama dia masih berada di bawah ini ya, kemungkinan dia akan sideways ya. Mereka akan mengakumulasi kembali ini yang memiliki dana yang paling besar, dia akan mengakumulasi. Dan kalau dia sudah jebol di sini minimal nih di 2350, ya dia akan melanjutkan kenaikannya. Dia akan mengubah trennya dari downtrend menjadi uptrend. Nah, untuk sementara Anda bisa melakukan perdagangan atau trading. Untuk trading singkat aja kayak seperti ini, memanfaatkan pantulan dari golden cross stokastik. Nanti kalau sudah dead cross silahkan jual. Jualnya di mana? Ya kalau di sini kita bisa lihat di sini ada resisten ya. Di sini ada resisten yang terdekat, lalu di sini juga ada resisten yang terdekat di sini. Jadi ya maksimal sampai sini lah, sampai 1895 sampai 1900-an. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya dia ternyata turun di sini, silakan cut loss dulu, nanti tunggu di sini nih. Tunggu di sini atau di support triangle sisi bawahnya ya, garis bawahnya. Ya mungkin itu untuk DMMX, semoga bermanfaat. Jadi silakan untuk hari ini untuk trading singkat memanfaatkan candlestick yang hampir membentuk hammer sempurna ya. Hampir membentuk hammer karena ini belum sempurna, karena harus 2 kali lipat panjang ekornya minimal ya.
Oke, mungkin itu untuk DMMX. Kita akan lanjut ke saham berikutnya, itu adalah BRPT. Untuk BRPT ini adalah perusahaan Barito Pacific ya, bergerak dalam bisnis kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi. Perusahaan ini beroperasi secara komersial 1983. Sektornya adalah basic material, lalu listing date-nya 93 ya, sudah lama. IPO price-nya 7.200. Wow. Lalu kemudian IPO share-nya itu cuma 85 juta lembar saham. IPO amount-nya 600 M ya. Underwriter-nya PT Makindo dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat yang menjadi pemegang atau pengendali utamanya adalah para Jogo Pangestu ya, perorangan itu 70 sekian persen, masyarakat 30%. Jumlah pengendalinya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisi fundamental dari BRPT. Yang pertama kita lihat adalah net profitnya. Kalau kita perhatikan di sini net profitnya dari 2019, lalu kemudian mengalami penurunan di 2020, tapi mengalami kenaikan yang signifikan. Itu hampir sekitar 1,5 T ya. Ini bagus untuk investing karena semakin banyak profit yang dihasilkan, otomatis untuk dividen juga semakin banyak yang akan dibagikan. Nah, earning per share-nya ya di sini bagus juga dari 6,47 semakin tinggi semakin bagus di sini di tahun 2021 kemarin menjadi 16 poin ya. Kalau earning price share-nya itu semakin tinggi artinya ya antara profit sama harga sahamnya ya ini termasuk murah ya. Lalu PBV-nya di sini juga kecil, hanya 1,3 kali dari book value-nya ya, atau harga buku perusahaannya. Ini worthy, masih bagus sekali fundamentalnya. Dan dari segi ROE-nya juga, dari segi kemampuan dia mengelola equity-nya sehingga menghasilkan laba, ini juga ya lumayan lah, 2,56%. Ya artinya mengalami kenaikan, itu bagus. Dan kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang lain di sektor yang sama, ada TPIA, ASI, Cepin, Gunung Garam ya. Dari segi net profitnya, kalau BRPT 3,46% dari net profit, ini 5 dan termasuk kecil ya net profit marginnya dari saham BRPT dibandingkan dengan sektor yang sama. Dan dari segi PER-nya, price earning ratio-nya juga kita bisa lihat di sini dia lebih kecil dibandingkan TPIA, tapi ada yang lebih kecil lagi itu ASI, Cepin dan Gudang Garam ya. TPIA terlalu mahal ini untuk harga sahamnya. Dan BRPT juga masih lebih mahal dibandingkan dengan ASI, 51 kali ya dari price earning ratio-nya. Dan dari harga bukunya ini PBV-nya 1,32, lalu kemudian ini 5,18, TPIA 1,31, 1,32, 1 ya bisa dibilang normal lah ya, atau baik, dalam kategori baik di bidang PBV-nya dibandingkan dengan sektor yang sama. Lalu ROE-nya di sini, return on equity-nya juga dia kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain kecil ya, kecil sekali. Semakin kecil ya artinya ya tidak lebih baik daripada yang lebih besar, seperti itu. Nah itu untuk fundamentalnya. Jadi fundamentalnya bagus, tapi kalau dibandingkan dengan ASI khususnya ya jelas ASI masih jauh lebih baik dari segi penghasilannya, net profitnya, PER-nya, PBV-nya, lalu kemudian ROE-nya, dan juga utangnya ya. Ini 0,7. Kalau di bawah 1 artinya bagus sekali itu. Kalau sudah di atas 1 artinya ya antara debt sama equity-nya lebih besar debt-nya gitu daripada equity-nya.
Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan BRPT dari tanggal 25 bulan September 2020. Kalau kita lihat di sini fasenya masih masa sideways, dan di sini yang memegang paling banyak adalah 200 M, itu adalah MS, DXX, PD, HP, CS, lalu kemudian RX, ZP. Kalau kita lihat di harga 900-an sampai 1000-an ya. Sedangkan sekarang harga masih 860. Kalau kita lihat dari sini ya, mereka paling banyak ya harganya 950 sampai 900 sampai 1000-an. Di sini 1000 nih yang paling tinggi. Lalu kalau kita lihat dari tanggal 20 2022 yaitu ketika di sini ya 20 Januari di sekitar sini, atau kenaikan terakhir tertingginya itu ZP di 900 BB. Artinya harga sekarang masih berada di bawah harga rataan para pemegang saham mulai dari periodik ini sampai akhir, dan juga dihitung dari periodik ini ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan dari BRPT-nya sendiri. Oke, ini dia berada dalam satu panjang sekali ya, di sini membentuk descending triangle di sini. Nah, jadi kalau Anda ingin beli, sekarang posisi dia berada masih di area netral ya, di area netral segitiga ini. Nah, jadi kalau ingin beli ya, saran saya tunggu harganya sampai sini dulu, sekitar 800 sampai 815, 815 sampai 825 lah ya. Tunggu sampai sini, nanti silahkan beli dan jual mengandalkan dengan sistem trading dengan sistem swing trading. Jadi beli di bawah, jual di atas sini nih nanti. Batasnya sini. Dengan potensi profit misalnya kalau kita beli di sini itu profitnya 25% ya. Dengan durasi waktu mungkin sekitar berapa nih? Sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ketika dia berada di supportnya. Nah, jadi kalau pengen beli di sini, jual nanti di atas dengan resisten yang adanya itu di sini. Ya, resisten pertama di sini. Resisten kedua adalah di sini ya. Dan sampai ke sini. Sebenarnya ada resisten ketiga juga yaitu di sini ya. Nah, jadi nanti bertahap jual sampai ke atas sini. Dan stop lossnya kalau kita beli di sini ya stop lossnya 1 sampai 2 sekitar 2% lah, 2 sampai 5% dari sini ya. Mungkin sekitar 810 kali ya. Pasang stop loss di sini di 810. Kita beli di sekitar 820 sampai 835, stop lossnya 810. Nah, mungkin itu untuk BRPT, dan kondisinya juga masih berada dalam kondisi downtrend ya. Jadi tunggu aja di sini dan tunggu MACD-nya golden cross seperti ini. Oke, mungkin itu dari BRPT. Selanjutnya kita bahas saham Jaya ya. Saham Jaya. Saham Jaya adalah saham yang PT Armada Berjaya Trans atau Jaya bergerak dalam bidang angkutan multimoda dan jasa pengurusan transportasi. Emiten sektor yang sama ada Antam, Inco, dan Tins. Di sini dia sektornya transportasi dan logistik, subsektornya logistik dan delivery. Mungkin seperti Gojek gitu dan lain sebagainya. Gojek, JNT dan lain sebagainya ya. Dan di sini dia IPO-nya tahun 2019, IPO price-nya 288, IPO share-nya hanya 150 juta lembar, IPO amount-nya hanya 43 M. Kecil sekali ngambil IPO amount-nya. Dan pemegang sahamnya atau pengendalinya ada PT Prima Globalindo 33%, Perorangan Darmawan Suryadi 26 sekian persen, Ida Bagus 5% dan masyarakat 34%. Ya, masih dalam kategori normal lah ya masyarakatnya. Dan di sini dari segi fundamentalnya kalau kita perhatikan net profitnya, ya dia mengalami kenaikan bagus dari 1,5, 3 dan 5,7 miliar ya. Dan dari segi earning price-nya juga ya di sini mengalami penurunan ya, walaupun penurunannya tidak signifikan terlalu banyak, terlalu tinggi. PBV-nya juga hanya 1,1, nanti kita bandingkan.
return of equity-nya dia di sini mengalami kenaikan dari 2,3, 4,8 dan 5,16 itu bagus ya. Dan EBITDA-nya debt equity-nya masih di bawah hutangnya masih di bawah equity perusahaannya ya, masih bagus sekali. Sekarang kita bandingkan dengan Excel, Pegas, Tebik dan Telkom ya. Dari segi net profitnya Jaya hanya 7,8%, Excel 4,8%, Pegas 10%, Tebik TBIG 25% dan Telkom 17,8%. Artinya kalau dibandingkan dengan sektor yang sama, ya dia unggul hanya dari Excel aja ya. Sedangkan dari PER-nya, price earning ratio-nya di sini 21 kali, 24 kali, 7,5 kali, 45 kali, 18 kali. Ya kalau kita lihat masih dalam kategori normal kalau dibandingkan dengan sektor yang sama ya. Masih normal PER-nya. Jadi masih cukup menarik untuk dibeli ya. Sedangkan PBV-nya, harga bukunya itu hanya 1,1 dan kalau kita perhatikan di sini ya masih dalam kategori murah kalau dibandingkan dengan TBIG dan Telkom ya yang sudah 7 kali, 7,15 kali, 3,78 kali ya. Lalu dari segi debt equity-nya yang lain utangnya banyak sedangkan dia utangnya sedikit. Nah, semakin sedikit semakin bagus. Gitu ya. Oke, dari segi fundamental bagus. Cuman mungkin dari segi net profitnya yang kecil sekali ya. Hanya 5,7 M. Ya kalau dibagiin kecil angkanya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan holdernya dari kenaikan yang terjadi di bulan November tanggal 5 November ya. Itu kita lihat di sini yang mengakumulasi sampai hari ini yaitu HD sekitar 195, XL 173, PD 180, KK 183, XC 181. Ini kebanyakan retail semua nih kebanyakan nih. Kemungkinan besar nih retail-retail yang nyangkut nih di sini ya 181, 180, 173 dan seterusnya. Ya artinya nunggu ada pemegang saham yang kuat atau pembeli yang kuat yang bisa menaikkan harga ini ya. Ya kalau sekarang harganya berarti masih di bawah harga dari rataan pemegang saham yang membeli dari tanggal 5 November 2021. Dan kalau kita lihat dari kenaikan tertinggi terakhir di sini XL, YP, XL, CC, PD, NI, KK, XC ini retail semua nih ya. Ini kemungkinan besar adalah retail-retail yang nyangkut di harga 171, 168, 169 dan seterusnya. Itu untuk Jaya ya. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan sahamnya dari segi teknikalnya. Oke, kemarin sebelum kenaikan yang tertinggi di sini ada pola mungkin lebih mirip pola flag ya atau penan inverse penan ya di sini penan yang terbalik. Lalu kemudian dia bukan penan di sini ada symmetrical triangle lalu kemudian dia reversal naik ke atas dan kemudian di sini membentuk penan ya. Jadi kalau penan ya ada kemungkinan dia naik ke atas lagi. Jadi kalau mau beli di sini ada juga candlestick inverted hammer. Jadi kemungkinan hari ini atau di hari Selasa kemungkinan akan naik dulu dia dengan target ya paling terdekat adalah 169 lalu kemudian 180 ya. 169 180. Jadi kalau Anda ingin beli pada hari ini silahkan beli pada hari ini dan kasih target target 1, target 2, target 3 seperti itu sampai batas atas ini. Dan kalaupun nanti stop loss, pasang stop loss ya sekitar 1 sampai 2 tick dari harga beli Anda ya. Karena ini saham yang termasuk kurang bagus untuk investing jangka panjang ya. Oke, tadi ada yang terlupa untuk BRPT. Kita lihat bagaimana pergerakan asing di BRPT ya. Di sini kita lihat BRPT-nya. Di sini masih cenderung asingnya masih keluar masuk ya. Ya,
walaupun lebih banyak masuknya daripada keluarnya, artinya ya mereka sedang banyak akumulasi ya. Di sini sedang banyak akumulasi untuk pergerakan asingnya. Jadi tunggu seperti tadi di BRPT, tunggu di harga yang dekat dengan supportnya, yaitu sekitar sini. Ya mungkin itu untuk analisis saham pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.